Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan kemunculan Colossal Gates di beberapa negara secara serentak, dan Jinwo juga telah bersiap untuk memulai perang besar melawan pasukan penghancur The King of Dragon, kini kita akan melihat sang Monarch Destruction yang sudah mulai bergerak menyerang umat manusia, dan Jinwo juga akan mendapat kekuatan baru dari Runestone Naga Kamish. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Tidak berselang lama setelah Colossal Gate di langit Cina terbuka, di mana itu menandakan bahwa pasukan musuh sudah mulai bergerak untuk menyerang umat manusia. Di sini terlihat Belion yang tiba-tiba menyadari ada yang aneh dari Colossal Gate itu, karena dia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran musuh dari gate-nya. Bahkan yang lebih anehnya lagi, ternyata menurut laporan dari para prajurit yang telah Jinwo sebar ke berbagai negara juga mengalami hal yang serupa, seolah-olah semua gate itu tidak ada musuhnya. Jinwo yang mendengarnya sontak ia baru menyadari, jangan-jangan ia telah melakukan kesalahan dalam rencananya. Padahal Jinwo pikir, alasan pihak musuh membuat gate di berbagai tempat karena mereka ingin memecah belah pasukannya. Tapi pada kenyataannya, semua pasukan musuh saat ini sedang menyerang di tempat yang paling jauh dari Jinwo. Sementara di saat yang sama di negara Kanada, di sini terlihat ada Jay Mills yang memimpin pasukannya untuk bersiap berperang. Sampai detik ini Jay Mills tidak pernah menyangka kalau semua orang akan mengandalkan Hunter Sung Jinwo, termasuk negara Jepang dan Rusia yang dikabarkan telah memutuskan untuk membantu Jinwo bertarung di Cina. Tapi meski begitu, Jay Mills bertekad bahwa ia tak akan gentar dan tidak akan menyerahkan gate yang muncul di Kanada kepada Jinwo, karena para hunter Kanada sendirilah yang akan melindungi warga negara mereka. Bahkan mereka sangat percaya diri kalau mereka pasti akan memenangkan pertarungan ini, tidak peduli sebanyak apapun monster buas yang muncul dari gate. Namun tepat ketika Colossal Gate di langit Kanada sudah mulai terbuka, dan semua hunter di sana juga sudah bersiap untuk bertempur habis-habisan, sontak Jay Mills dan semua pasukannya malah dikejutkan dengan tidak adanya monster yang muncul, melainkan hanya ada satu sosok yang menyerupai manusia yang keluar sendirian dari gate tersebut. Para hunter yang melihat situasi ini sempat berpikir, apakah Jinwo telah membohongi mereka karena musuh yang muncul itu hanyalah manusia. Tapi tanpa mereka sadari, padahal sosok yang mereka lihat itu adalah Antares sang Monarch Destruction The King of Dragon. Antares kemudian mulai turun ke permukaan dan bertanya kepada Jay Mills dalam bahasa manusia, apakah kaulah raja di tempat ini? Namun sebelum Jay menjawab pertanyaan itu, Jay justru tersenyum menyeringai dan balik bertanya, jadi sekarang manusia dan monster bisa saling berkomunikasi ya? Di dalam benaknya Jay bergumam, sudah kuduga ternyata memang ini alasannya. Jadi alasan kenapa Hunter Sung Jinwo bisa mendapatkan pasukan dari Colossal Gate pertama itu, karena dia bisa berkomunikasi dengan mereka seperti ini. Sementara ketika Jay dengan sombongnya mengatakan kepada Antares, memangnya kenapa kalau aku adalah rajanya? Dan Antares dengan ekspresi kecewanya membalas mengatakan, ternyata dia tidak ada di sini ya. Scene kemudian kembali berganti ke sisi Jinwo yang masih berada di Cina, dan ia bertanya kepada salah satu anggota asosiasi, apakah ada cara untuk memastikan apa yang terjadi di Kanada sekarang. Tapi berhubung saat itu Jinwo tiba-tiba teringat bahwa Adam dari Biro Hunter Amerika sedang bertugas di Kanada. Sontak Jinwo pun segera menghubungi Adam untuk menanyakan bagaimana situasi Colossal Gate di Kanada. Adam kemudian menjawab, saat ini aku bersama agen lainnya sedang berada tepat di bawah Colossal Gate yang ada di Kanada. Karena kami tidak bisa berdiam diri saja menyaksikan apa yang akan terjadi di Kanada, jadi hampir semua agen termasuk aku telah diutus ke sini. Jinwo yang mendengarnya sontak jadi merasa kesal dan khawatir, karena Biro Hunter Amerika bahkan tidak menyadari sebesar apa pasukan musuh. Lalu ketika Jinwo kembali bertanya apakah ada perubahan pada gate di sana, kemudian Adam menjawab di tempat ini sangat sunyi dan gate-nya tidak ada isi sama seperti gate lain. Untuk sesaat Jinwo sempat merasa lega begitu mendengar kabar tersebut, namun setelah Adam kembali melaporkan bahwa ada sesuatu yang muncul dari gate dan dia tampak seperti manusia, seketika mata Jinwo langsung membelalak kaget karena dia yakin manusia itu pasti adalah Monarch. Ditambah lagi ketika Adam juga memberitahukan bahwa para hunter tingkat tinggi yang sedang bersiaga telah terbakar menjadi abu dalam sekejap. Jinwo yang panik sontak ia langsung menyuruh Adam untuk segera pergi dari tempat itu sekarang juga, dan larilah sejauh mungkin selagi masih ada waktu. Namun bukannya segera bergerak menuruti perintah Jinwo, Adam malah masih berdiam diri di tempat itu sembari berkata, saat ini ada banyak naga dan monster yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dari langit, dan mereka semua muncul hanya di satu tempat saja. Jinwo yang mendengarnya sontak ia langsung berencana untuk bertukar tempat dengan Shadow yang telah ia tempatkan pada Adam. Karena kalau sudah begini, setidaknya ia masih sempat untuk menyelamatkan Adam. Namun tanpa diduga oleh Jinwo, tepat ketika prajurit bayangannya menampakkan diri dan akan membawa Adam berpindah tempat.
Sialnya mereka malah dikejutkan dengan Antares yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapan mereka sembari berkata, "Mau pergi kemana kau?" Dalam situasi yang amat mencekam ini, Adam hanya bisa diam membeku dan berharap agar Jinwo bisa menyelamatkannya. Tapi berhubung Antares tidak akan memberi kesempatan bagi Jinwo dan prajurit bayangannya dapat melakukan sesuatu. Naasnya, Antares malah sudah lebih dulu menyemburkan nafas apinya kepada Adam dan prajurit bayangan itu. Hingga membuat Adam tidak bisa terselamatkan lagi, dan komunikasi antara Jinwo dengan prajuritnya juga telah terputus. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, "Sialan, seharusnya ini sudah kuperkirakan. Bajingan itu pasti tahu prajurit bayanganku akan terus bertambah kuat jika semakin lama pertarungannya berlangsung. Jadi karena itulah, musuh akan meminimalisir jumlah pertarungannya dan memusatkan semua pasukan mereka di satu tempat." Ini seolah-olah musuh tetap menjalankan rencana awal mereka dengan membuka 8 gate secara bersamaan. Namun kemudian, mereka justru mengirimkan semua pasukannya di gate yang paling jauh dariku. Kesalahanku kali ini benar-benar sangat fatal. Bahkan meskipun sekarang aku bergerak ke sana, itu hanya akan menjadi perang habis-habisan dengan menggunakan seluruh pasukanku, dan rencanaku untuk mengulur waktu jadi gagal. Sementara ketika Jinwo bertanya-tanya, apakah tidak ada lagi yang bisa kulakukan saat ini? Shin kemudian memperlihatkan Antares yang tampak menyeringai saat menyaksikan kemunculan pasukan naganya. Lalu dengan sombongnya ia berkata, "Suara detak jantung manusia, suara teriakan mereka dan suara kehancuran mereka. Semuanya terus terdengar indah layaknya suara musik di telingaku. Kini persiapannya sudah selesai. Hancurkanlah segalanya, wahai pasukanku. Itulah satu-satunya perintah yang diberikan dalam kehidupan kita." Bersamaan dengan dimulainya penyerangan pasukan naga penghancur menggunakan semburan nafas api. Di negara Amerika terlihat ada David yang sedang termenung sendirian di kantornya setelah ia menghabiskan beberapa botol minuman whisky saat menyaksikan pertarungan di Kanada melalui siaran langsung. David mengatakan, kini mereka semua telah mati, baik hunter, agen, dan reporter, sudah tidak ada lagi yang tersisa. Musuh telah mengerahkan ratusan naga yang disusul dengan raksasa, bis dan makhluk serangga yang menyerbu seperti ombak. Ini adalah malapetaka yang sudah melampaui kemampuan manusia. Mereka semua telah mati, dan semuanya benar-benar sudah berakhir sampai di sini. Sekarang hanya tinggal masalah waktu saja hingga musuh tiba di Amerika. Kini aku mengerti, kenapa Hunter Sung memperingati semua orang untuk menjauhlah sejauh mungkin dari gate. Ternyata perang ini adalah kiamat bagi umat manusia dan dunia benar-benar sudah berakhir. Tak lama setelah David mengatakannya, tiba-tiba David dikejutkan dengan kemunculan bayangan hitam, di mana itu adalah perwujudan dari skill Shadow Exchange yang Jinwo gunakan untuk berpindah tempat ke sini. Tanpa basa-basi Jinwo langsung saja mengatakan, tujuannya mendadak menemui David karena ia sedang mencari sesuatu, yaitu ia ingin David memberikan semua runestone peninggalan naga Kamis padanya. Pada awalnya David sempat menolak untuk mengabulkan keinginan Jinwo, karena runestone Kamis adalah harta berharga milik Biro Hunter Amerika yang tidak akan ia berikan kepada Jinwo begitu saja. Namun setelah David menyadari bahwa semua hal yang berkaitan dengan Biro Hunter sudah tidak ada artinya lagi sekarang, lagi pula runestone itu juga tidak ada gunanya begitu seluruh Amerika dihancurkan oleh pasukan musuh. Akhirnya David pun bersedia untuk menyerahkan runestone itu kepada Jinwo, tapi dia ingin tahu kenapa Jinwo membutuhkannya. Hingga setelah Jinwo menjawab, "Aku akan menggunakannya untuk melancarkan serangan balasan." Saat itu David langsung membawa Jinwo pergi ke ruang penyimpanan mayat Kamis dan runestone tersebut, lalu David kembali bertanya kepada Jinwo, "Bukankah kau bilang ruler lah yang sengaja mengirimkan monster di dalam gate ke dunia kita? Jadi sebenarnya runestone yang terdapat di dalam tubuh monster itu apa?" Jinwo menjelaskan, runestone ini adalah hadiah dari ruler untuk membantu manusia agar kita bisa memburu monster dengan lebih mudah. Ruler berniat ingin mengalirkan energi sihir ke dunia ini melalui pertarungan antara manusia melawan monster. Dibandingkan dengan tujuan utama mereka yang ingin menghentikan kehancuran dunia di tangan para monark, sesungguhnya pengorbanan manusia itu hanyalah efek sampingnya saja. Runestone itu sengaja ditanamkan di dalam tubuh monster untuk menyimpan kekuatannya setelah mati. Jadi bisa dikatakan, runestone itu hanyalah metode yang digunakan oleh ruler dalam membantu manusia melawan monster. Jinwo yang kembali ditanyai oleh David, "Apakah kau benar-benar bisa menghentikan musuh kita menggunakan runestone ini?" Lantas Jinwo menjawab, "Bagaimanapun aku harus mencobanya." Lalu Jinwo juga ingin meminta satu permintaan lagi kepada David untuk mempertemukannya dengan Nyonya Selner. Jadi setelah David menyetujui permintaan itu, dan sekarang Jinwo sudah tiba di kediaman Nyonya Selner. Nyonya Selner sama sekali tidak pernah menduga kalau Jinwo akan mencarinya di saat seperti ini. Nyonya Selner mengatakan, "Sepertinya kau bukanlah orang yang dulu kukenal Hunter Sung. Dulu kegelapan telah hidup jauh di dalam dirimu, tapi sekarang kau adalah kegelapan itu sendiri." Jinwo kemudian menjawab, "Aku masihlah orang yang sama seperti yang kau kenal Nyonya Selner. Hanya saja kegelapan yang dilihat olehmu dulu, kini sudah menjadi satu denganku."
Nyonya Selner, bukankah kau bilang kau bisa melihat masa depan? Kalau begitu, bisakah aku memintamu untuk melihat masa depanku? Sebelum memutuskan jawabannya, Nyonya Selner sempat diam sesaat tanpa mengatakan apapun. Hingga begitu ia dapat memahami apa yang menjadi tujuan Jinwo, akhirnya Nyonya Selner mulai meraih tangan Jinwo untuk melihat masa depannya. Namun begitu Nyonya Selner mengetahui apa yang akan terjadi pada Jinwo di masa depan, tiba-tiba Nyonya Selner meneteskan air matanya dan menggenggam tangan Jinwo erat-erat saat ia bertanya, "Apa kau sungguh berencana akan mengemban semua beban itu sendirian?" Tidak bisa dipercaya, bagaimana mungkin seorang manusia bisa menanggung semua beban seperti ini, dan kau benar-benar berniat mengorbankan dirimu sendiri demi menyelamatkan yang lain. Namun alih-alih menjawab pertanyaan Nyonya Selner, di sini Jinwo hanya tampak tersenyum lega, karena perkataan Nyonya Selner tadi telah mengartikan bahwa dirinya bisa melangkah sampai sejauh itu di masa depan. Bahkan tidak peduli meskipun Nyonya Selner telah menentang rencana Jinwo, di mana Jinwo yang akan bertarung sendirian dan takkan ada yang mengingat semua perjuangan Jinwo setelahnya. Nyatanya Jinwo benar-benar sudah membulatkan tekadnya, lalu ia langsung pamit pergi kepada Nyonya Selner, dan sekarang ia sudah berpindah tempat lagi ke puncak gedung sambil menatap langit di pagi hari yang indah. Namun di balik keindahan itu, wajah Jinwo justru terlihat sedang tidak baik-baik saja. Hingga sampailah ketika Jinwo mencoba menghubungi seseorang yang tidak lain adalah Cha Hain. Seketika Jinwo bisa tersenyum kembali dan perasaannya juga jadi lebih tenang saat mendengar suara Cha Hain. Jinwo mengatakan, ia ingin minta maaf belum bisa menemui Cha Hain karena dirinya sekarang benar-benar sangat sibuk. Lalu setelah Cha Hain menjawab tidak apa-apa, lagi pula kita semua punya kesibukan masing-masing. Saat itu Cha Hain ingin Jinwo berjanji padanya agar Jinwo bisa datang menemuinya di lain waktu begitu perang ini berakhir. Kemudian setelah Jinwo menjawab iya, aku pasti akan menemuimu lagi. Percakapan singkat itu telah berakhir dengan memperlihatkan ekspresi Cha Hain yang menaruh harapan besar kepada Jinwo. Dan di saat yang sama, ratusan ribu hunter dari Korea, Cina, Jepang, Jerman, dan Amerika semuanya telah bersiap menuju medan perang. Sementara di sisi Antares the King of Dragon yang sedang berdiri di atas tumpukan mayat yang telah ia bantai tanpa ampun. Pada saat itu juga, Antares sengaja melepaskan kekuatannya yang bahkan dapat menembus alam semesta untuk memberitahukan lokasinya kepada Jinwo sang Shadow Monarch, lalu Antares berkata, "Aku ada di sini Shadow Monarch. 10 juta nyawa kaummu telah kubantai. Mau sampai kapan kau berencana untuk bersembunyi seperti itu?" Di sisi Jinwo yang seolah-olah bisa mendengar perkataan Antares barusan, sontak ia langsung membalas tantangan itu dengan memperlihatkan tatapan tajam dan tekad membara yang tidak tergoyahkan saat ia berkata, "Tak lama lagi akan kutemui kau." Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu semenjak Antares melakukan kontak dengan Jinwo dari jarak jauh, namun Antares tidak mendengar kabar apapun lagi dari Jinwo sampai sekarang. Sontak Antares jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa yang ingin Jinwo lakukan dan sedang menunggu apa dia? Tapi mengingat Jinwo akan bertarung melawan puluhan juta pasukan penghancur, Antares bisa memahami tentunya jika Jinwo memilih untuk bertarung tanpa rencana, maka itu sama saja dengan bunuh diri. Namun tanpa diduga oleh Antares, tepat ketika Antares baru saja bergumam, mungkinkah dia telah melarikan diri ke jurang abis terdalam? Tiba-tiba Antares mendapat serangan kejutan dari pasukan tempur udara yang meluncurkan beberapa misil kepadanya. Tapi meskipun semua tembakan itu berhasil mengenai Antares tepat sasaran, sialnya kekalahan Antares masih tidak dapat dikonfirmasi. Lalu sesaat kemudian tiba-tiba Antares telah bertransformasi menjadi naga raksasa yang sangat mengerikan dan langsung menyerang seluruh pesawat tempur yang ada di hadapannya dengan semburan nafas api hingga hancur tanpa tersisa. Sementara di saat yang sama di istana Shadow Monarch, di sini terlihat Jinwo yang belum melakukan pergerakan karena ia perlu berbicara dengan 3 prajurit terkuatnya terlebih dahulu soal rencananya. Beru yang mengetahui bahwa Jinwo berniat menanggung semuanya sendirian, sontak ia jadi khawatir dan mencoba menghentikan Jinwo. Begitu juga dengan Belian dan Igris karena menurut mereka rencana itu terlalu berbahaya. Namun meski begitu, Jinwo tetap akan melakukannya, lalu ia berkata, "Aku tahu kalau kalian mengkhawatirkan keselamatanku. Tapi ada kalanya aku harus mengambil tindakan, walaupun itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Esbon sang Shadow Monarch sebelumnya menyukai sikapku yang satu ini. Jika dia berada di situasi yang sama denganku, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Kurasa dia juga tetap akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan, walaupun itu akan merenggut nyawanya." Mendengar hal itu, Belion sempat ingin mengatakan sesuatu kepada Jinwo. Namun ketika Belion melihat Jinwo tersenyum tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan di wajahnya, pada saat itulah Belian menyadari ternyata Jinwo memang mirip dengan Asborn yang pernah ia layani sebelumnya. Jadi Belion tidak akan meragukan keputusan Jinwo lagi, lalu ia bersama Igris dan Beru langsung berlutut di hadapan Jinwo sembari berkata, "Kalau begitu, kami juga akan selalu menemani Anda sampai akhir hayat kami, tuanku."
Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang mulai berdiri sembari mengatakan baiklah. Lalu ia langsung memimpin mereka bertiga menuju medan perang. Sementara ketika Bellion bertanya kepada Jinwo, bukankah sebaiknya Anda menghubungi keluarga Anda terlebih dahulu, tuanku? Dengan tenang Jinwo menjawab tidak perlu. Karena kalau sekarang aku mendengar suara keluargaku, mungkin aku takkan sanggup melanjutkan semua ini. Ayo kita berangkat! Shin kemudian kembali memperlihatkan situasi pertempuran di Kanada, di mana ada sebuah pesawat tempur yang berusaha menghindar dari kejaran monster naga. Namun naas, ternyata naga itu tetap dapat menghancurkan pesawat tempur tersebut, hingga sang pilot pun segera menyelamatkan dirinya dengan terjun payung. Sesampainya di permukaan, pilot itu langsung bersembunyi di balik reruntuhan gedung saat ia menyaksikan pembantaian tanpa ampun yang terjadi di hadapannya. Tapi ketika pilot itu sedang lengah, tiba-tiba ia malah dikejutkan dengan kemunculan seekor monster yang sudah bersiap untuk memakannya juga, hingga si pilot itu pun segera melompat dan langsung mengambil senjata di dekatnya untuk melancarkan serangan balik kepada monster tersebut. Namun berhubung tembakan itu tidak mempan terhadap si monster, sialnya dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah menanti kematiannya. Lalu pada saat itulah, tiba-tiba ada seseorang yang datang membantu menghabisi monster tersebut, dan dia adalah Sung Jinwo, sang raja kematian Shadow Monarch. Jinwo kemudian berkata kepada pilot itu, pergilah dari sini sejauh mungkin. Sementara ketika ada segerombolan monster yang bergerak menyerang Jinwo secara bersamaan. Dengan tenang Jinwo langsung mengaktifkan skill Ruler Touch untuk memperkuat daggernya. Yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan menebas semua musuh sekaligus. Hingga kematian para monster itu telah menjadi awal dari peperangan yang sesungguhnya. Dan dimulai dari sinilah, Jinwo bisa mendapatkan pasukan bayangan dalam jumlah yang sangat besar, dengan membangkitkan setiap prajurit musuh yang sudah ia kalahkan. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 4 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.